Ini ada dua wanita nih. Baju oranye dan baju biru ya. Oke. Wanita cantik di sebelah saya yang bajunya warna oranye. Ini Cininda, senior konsultan dari Jakarta. Senior konsultan. Kalau yang baju biru? Baju biru di sebelah kiri, wanita cantik namanya Fanny, senior konsultan dari Yogyakarta. Halo. Kalau udah minimal aja udah senior nih. Pengalamannya udah cukup banyak dong. Betul. Minimal. Pertanyaannya, dari sekian banyak klien kalian nih, klien kan macem-macem ya? Ya. Pasti ada yang pengen trading aja dia langsung pengen menggebu-gebu gitu soal trading. Ada yang saking menggebu-gebunya, udah saya minimal dana harus berapa biar bisa trading. Ya. Atau sekalian aja, saya mau titip dana aja langsung sama John Paul 7 bisa nggak? Itu juga tuh, banyak juga. Banyak. Atau sekalian aja, bisa nggak konsultan aja yang tradingin? Itu ada. Kalau dari reaksi kan nih ada dan banyak kayaknya nih kan. Ada. Boleh tolong diceritain. Ada. Jadi kalau lu dulu apa gua dulu? Lu aja. Oke. Jadi kalau gua dulu pernah ketemu sama orang Kalimantan. Memang ini pemilik tambang batu bara ya. Oh memang. Ya, jadi memang bukan orang sembarangan. Oke. Jadi dia trading udah 5 tahun. Pengguna indikator. Loh 5 tahun udah experience banget dong. Iya. Harusnya. Iya. Tapi ternyata tradingnya naik turun. Tapi naik turunnya begini nih, naik turun. Naik turunnya lebih banyak Turunnya ya? lebih banyak. Sama lebih tajam itu turunnya. Tapi sebenarnya dia sempat naik tinggi banget. Oh sempat. Sempet. Jadi yang membuat dia pengen coba indikator itu selama 5 tahun karena dia pernah trading dari dana 100 juta sampai dia profit sampai 2,5 M. Banyak tuh. Tapi ini statusnya hanya pernah. Pernah. Itu baik lagi. Tapi itu yang membuat dia akhirnya harusnya gue bisa nih gini Kayak lagi. Udah pernah sekali nih. Iya. Masa sih nggak bisa lagi? Betul, masa nggak bisa lagi? Kalau ada satu kali, kedua pasti ada. Nah itu dia. Tapi itu yang membuatnya akhirnya terjebak Oke. dalam pikiran dia sendiri tuh. Heeh. Kayaknya gue bisa nih, kayaknya bisa nih. Tapi marginnya turun terus tuh. Kayaknya bisa nih ke bawah. Sebenarnya dia bikin hope sendiri Iya, ya. tapi dia bikin hope sendiri, betul. Sampai akhirnya dia kesini, dia datang, dia cerita yang tadi barusan gue ceritain. Terus gue bilang, ini kayaknya bukan trading forex yang salah, cara tradingnya bapak yang salah. Iya. Dia nyeletuk. Heeh. Bisa gak sih kalau misalkan Pak Tito aja yang tradingin? Waduh. Nggak begitu Pak, jangan begitu. Dan kata-kata selanjutnya yang bikin gua kaget. Apa tuh? Pak Tito memang butuh modal berapa dari saya? Saya pengen di trading Pak Tito butuh berapa? 20 M saya bisa sediain. Jatuhnya kayak nantangin ya? Ya, 30 M cukup 30 M. Saya mau trading, nggak apa-apa. Saya kasih Pak Tito 30 M. Pertanyaan gua, jawaban lu apa? Bisa dijitak gua. Pilihannya 2 nih, antara dijitak atau dijewer udah. Nggak ada pilihan lain. Iya. Akhirnya gue bilang, Pak, sebenarnya yang salah bukan permasalahan bukan di tradingnya sih Pak, cara Bapak trading. Ya kenapa Bapak nggak coba lepas aja tuh indikator? Betul. Iya kan? Iya. Akhirnya dia tetap kekeh, nggak mau. Oke. Tapi pas lagi waktu itu lagi ada acara markas trader, tapi yang di Jakarta punya. Gua ajak lah dia ke sana. Iseng-iseng berhadiah tuh ya, nyoba ngajak berarti ya? Sebenarnya bukan iseng-iseng berhadiah sih, karena memang ada orang yang beneran butuh ya kita kasih slotnya ke sana. Berarti maksudnya lebih kayak kan kita belum tahu juga dia tertarik untuk itu atau enggak. Karena enggak. kan ketertarikannya dia buat di tradingin Pak Tito. Enggak, waktu itu gue langsung saklekin. Gimana? Pak, Bapak coba cara yang sama karena kebetulan dia pernah coba di robot juga. Di beberapa robot lah yang udah tahu yang sekarang lagi runtuh-runtuhnya nih. Iya. Ya kan? Gue langsung bilang ke dia, Bapak sudah coba cara yang sama bertahun-tahun dan hasilnya tetap sama. Iya. Ya kan? Kok masih mau dengan cara yang itu lagi gitu loh. Kenapa nggak coba dengan Bapak belajar sendiri aja. Oh, karena omongan itu. Trading mandiri. Iya. Toh Jadi kita si Bapak pandu kok. Iya kan? Akhirnya gue ajak dia ke markas trader. Karena nggak lama waktu Bapak itu datang, nggak lama kemudian ada kegiatan markas trader. Betul. Lu kasih tahu tuh sama dia ada markas trader. Dan dia memang bisa hadir waktu itu. Karena dia di Jakarta memang free banget. Iya. Itu Akhirnya masih mending. tersentuh tuh ya hati dia karena omongan lu yang tadi itu ya. Iya, dan yang bikin wah ketika dia lihat data, disajiin data di markas trader. Iya.
ternyata dia suka tuh ngulik-ngulik gituan. Karena menemukan metodenya sendiri. Iya, dia nemuin metode sendiri dan ada acuan datanya. Karena di bisnis itu kan semua pada pakai data kan. Iya. Laporan tahunan, reportnya gimana ya kan. Dia suka ngulik-ngulik itu. Akhirnya sekarang dia udah lagi bikin tim sendiri. Sekarang. Tapi akhirnya sekarang dia udah mulai dengan metode dia udah mulai merasakan profit. Udah merasakan profit tapi nggak recovery langsung. Ya masih bertahap ya. Iya, tapi memang waktu di markas tadi juga dikasih tahu prosesnya gimana dan itu memang waktu-waktu kan. Ya udah pasti nggak instan lah. Iya nggak instan. Prosesnya nggak mungkin sebulan deh intinya. Waktu dihitung ya memang waktunya memang 1,5 tahun dan dia jalanin itu. Ya Bapak itu termasuk yang beruntung ya ada program markas trader. Betul. Pas banget soalnya. Tapi masih penting, bapaknya mau belajar. Oh iya ini ya. Kalau kasus gue, klien gue itu yang tipe nggak mau belajar. Wah. Jadi kebetulan sama orang Kalimantan juga terbang dari Kalimantan ke Jakarta spesial buat ke kantor Traders Family. Dia sampai nginepnya di hotel Holiday Inn yang di depan kantor Traders Family. Biar deket. Iya. Oke. Bener-bener cuma mau nemuin Pak Tito. Terus gue nanya, Bapak mau nemuin Pak Tito buat apa? Saya mau minta dana saya dan teman-teman saya yang udah kami himpun bareng-bareng di Kalimantan untuk ditradingkan Pak Tito. Tunggu dulu nih Ci. Dana saya dan teman-teman saya. Iya, dia Banyak dapat dana nih, himpun dana. Ya sebelum titip dana, himpun dana dulu dong. Nggak begitu. Kan kalau dana saya aja kurang, Pak. Dari himpun dananya itu sebenarnya sudah ditradingkan di robot A ya, yang kasus tahun lalu kemarin itu. Udah ditradingkan, terus dia bilang hasilnya nggak puas karena nggak sesuai sama janjinya si robot itu yang bakalan dapat profit sehari sekian persen. Dan dia udah pindahkan lagi ke robot B. Oh jadi ditarik ya waktu itu ya. Dia nggak puas juga karena nggak sesuai sama janji itu robot. Udah saya maunya ditradingkan Pak Tito deh. Ya profit bagi 2. Dia bilang kayak gitu kan sama Pak Tito. Tapi ya tetap balik lagi. Saya bilang, maaf Pak, mohon maaf. Iya. Langsung begini ya? Pak Tito ataupun Traders Family tidak terima titip dana. Yeah. Pak Tito tidak akan mau mentradingkan dana klien atau dana siapapun juga. Jadi Bapak kalau mau saya bantu untuk belajar trading dari nol sampai Bapak bisa membaca, sampai Bapak bisa menganalisa chart. Sampai benar-benar temuin metodenya sendiri deh. Iya, cuma Bapaknya bilang enggak, saya nggak mau belajar. Aduh. Tetap Sebenarnya kayak saya ada nggak mau hapus pusing. ya. Padahal pengalaman sebelumnya itu udah harus Kadang-kadang suka gemes sih, bikin sumpah. gemes. Saya nggak mau pusing karena waktu itu robot belum kena kasus, belum. Oh, Pas dia pantesan. datang itu belum kena kasus. Ya. Jadi Nggak dia mau datang maunya, lagi. jadi dia Sekarang maunya mau. yang gampang. Iya pasti. Iya, jadi dia waktu itu maunya yang gampang, diam duduk dapat duit tadi kan. Iya 4D. Iya, jadi ya bener-bener nggak mau. Ya udah, begitu kita bilang nggak bisa. Terus berapa Pak Tito bisanya berapa? Oh Nggak masih, bisa, Pak. masih berusaha Iya, ya? ya udah pertemukan saya sama Pak Tito dulu aja. Masih Sampai mau ketemu? Iya, masih mau mencoba Mana negosiasi. tahu Pak Tito Lulu. jauh Iya, dari Kalimantan udah terbang ke jauh-jauh, Jakarta. udah nginep Holiday Inn loh. Sampai kayak Kalau Pak gitu. Tito dulu kan lumayan. Kurang jelas di YouTube itu. Kalau kayak gini kan lumanyun, udah jauh-jauh dari Masih ada aja ya. Iya. Jauh-jauh loh. Iya, jadinya ya pulang dengan tangan Tangan kosong kosong. dan nggak tahu lagi dia nextnya ke robot mana deh tuh. Karena nggak mau belajar. Terus ya abis itu udah nggak ada ininya lagi tuh udah nggak ada kabar ya? kabarnya lagi, nggak ada. Gitu. Kalau lu gimana, Van? Kalau gua waktu itu dapat klien ibu-ibu. Oh. Ibu-ibu pengusaha. Oh. Jadi tetep lah kan gua telepon, gua konfirmasi seperti biasa. Terus udah gitu udah konfirmasi panjang kali lebar, terus ternyata dia bekas dari robot juga, Ci. Oh. Dari robot juga, terus udah gitu dia cuma bilangnya gini, Van, saya gak mau trading lagi, tapi saya mau coba dong, saya butuh dana berapa, siapin dana berapa nih untuk dana saya ditradingin sama Pak Tito. Oh, nggak mau trading tapi maunya terima jadi. Iya, terima jadi, terima beres lah pokoknya, tetep lah ya kan, dari robot yang terima beres tiba-tiba ya udah. Sama nih, pengen 4D nih. Tapi dia bilang saya nggak mau trading lagi, berarti dia pernah trading Di robot, Oh. di robot sih. hanya murni di robot. Iya. Terus udah gitu gue bilang dong, Bu, sorry, kalau di kita itu
tidak pernah menghimpun dana, tidak pernah tradingin dana klien, apalagi Pak Tito. Loh, kok yang di YouTube Pak Tito bilang trading dengan dana perusahaan? Tradingkan dana perusahaan. Kita Iya, Kayaknya nangkep gue bilang, Gimana sih? sama perusahaan. iya konsepnya beda. Nggak gitu nih. Iya, Salah nggak nangkep gitu. deh kayaknya, salah nangkep. Nggak gitu. Cuman kan kalau konsep kalau case-nya Cininda kan kliennya nggak mau belajar. Iya. Ya kan? Kalau klien gua untungnya nih dia mau belajar. Kalau setelah lu ajak, Iya, ajak tapi kan butuh proses ya sekitar 2-3 hari lah. Dia tiba-tiba kontak lagi tuh, Van, gimana sih caranya trading? Saya nggak ngerti karena saya basicnya di robot. Terus udah gitu gue bilang, iya Bu, kalau Ibu mau trading mandiri kita ada metodenya. Ya kan? Akhirnya gue ajarin. 2-3 hari itu waktu yang cepet lu untuk bikin dia melek. Iya. Jarang orang bisa 2-3 ya hari mungkin melek. dia juga mikirin, maksudnya menyadari kalau oh ya juga ya masuk akal ya Penasaran gitu. juga Karena kan, dia penasaran. sering nonton YouTube kita. Jadi Mungkin itu dia- mungkin dalam 2-3 hari itu dia lihat tuh. Mungkin dia nonton nggak, nih dia terus. salah tangkep, Sur. Bener-bener bisa jadi kayak Saya salah paham. Salah Tonton Salah. salah Iya, 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 video Iya kan? YouTube-nya ditonton Bener, ulang. bener, bener. Ditonton akhirnya ketagihan nonton yang lain ya. Mana saya udah lain. terlanjur ngomong gitu ke Fani lagi. Jadi ngenak. Iya. Nah akhirnya udah tuh, akhirnya dia belajar metode trading sama money management. Oke. Ya kan, sambil gue ajarin pakai risk calculator. Akhirnya dia coba selama 1 minggu lah. 1 minggu dia cobain terus, ya kan. Ibu jangan dirubah-rubah ya, ini metodenya ya. Ibu pakai ini aja terus. Oke. Ya. Udah tuh seminggu, tiba-tiba dia telepon lagi. Van, oke, saya mau coba deh. deposit itu. Iya, cobanya dengan dana kecil dulu ya. Oh nggak apa-apa Ibu, saya juga terserah Ibu gitu loh. Dana kecilnya berapa waktu itu? Dana kecilnya waktu itu dia $10.000. Dana kecil. Dana kecil, dia coba dulu ya. Memang relatif ya. Ya, relatif, Kecil benar. besar itu relatif. Benar. Menurut dia karena kan Lanjut, pemilik Van. perusahaan. Iya kecil. Nah Oke. udah gitu dicoba. Oh akhirnya dia kan pakai risk calculator. Oke. Dihitungin tuh, oh segini. Udah Akhirnya ya kelihatan lah bayangannya. Iya, dia top up lah gitu. Akhirnya sampai sekarang sih masih berjalan lah ya. masih konsisten dengan Tapi metodenya hebat dia. juga loh. Maksudnya bener-bener yang baru belajar trading mandiri, langsung paham cepet pakai MT4, langsung bisa pasang kacamata kuda, itu berat loh. Ya mungkin udah ada komitmen dari dalam diri Iya. ibunya. Jadi Iya. ya orang-orang yang kalau udah punya ada komitmennya duluan kan pasti jalaninnya juga lebih lancar ya. Apalagi kan ini kan bekasnya kena robot nih. Kena robot. Bukan oknum-oknum mentor lain yang Mungkin metodenya udah jusut banyak banget nih di kepala dia. Bener-bener. Bener juga. Akhirnya dana yang awalnya tadi 10.000 tadi berkembang jadi berapa tuh? Sekarang sekitar 2M. 2M. Relatif Kecil ya. nggak Masih kecil gak ya? Relatif ya. Relatif, tetep. Ya besar itu relatif. Ya. Stasi gimana? Kalau di gua, kebetulan kliennya ini bukan minta di tradingin sih. Apa nih tipikal yang menggebu-gebu? Tipikal yang menggebu-gebu, iya betul. Oke. Menggebu-gebu, di awal dia menggebu-gebu untuk belajar. Oke. Jadi memang datang berniat untuk belajar di TF. Waktu itu masih zamannya TF kampus. Oh, Dan dia ikut cukup TF, lama ya. iya, Ya, dan oke. dan dia ikut TF kampus. Sebelum ikut itu udah deposit duluan. Jadi tanpa kayak tahu apa-apa gitu, udah deposit duluan. Mungkin niatnya oke, nanti pas belajar mau langsung praktekin. Mana tahu ada live signal. Iya mungkin itu Dikiranya kali, trabar dipikirin kali ya. ya. Oh gitu. Ngarep. Mana tahu. Kiranya Mungkin. trabar pas TF kampus. Terus udah gitu ya udah, maksudnya dari gue juga gue tidak menahan apa-apa, maksudnya ya sambil dipantau ya. Iya. Oke nggak apa-apa gitu. Waktu itu deposit belasan juta lah ya gitu, belasan juta. Terus ikut TF kampus selama 2 hari. Selesai TF kampus itu masih ikut bimbingan di kantor secara personal gitu sendiri-sendiri, intens juga gitu. Karena dulu ada ya, maksudnya kita kan TF kampus 2 hari. Ada tambahan lagi sebulan untuk bagi klien-klien yang masih belum bisa nih. betul. Jadi kayak Masih diulang dibimbing materinya. lah. Ya, masih Barangkali dibimbing. dalam 2 hari terlalu penuh yang diterima. Ya, buat di-maintain kalau lupa ya. Yes, Nah, begitu. sebulan full tuh boleh datang kantor. Oke. Oke, abis itu bapaknya datang. Ya di masa-masa belajar itu langsung top up ratusan juta. Hah? Kali 10? Betul, betul. Jadi tanpa babi bu gitu langsung di top up, pede aja dia udah jalanin. Ya udah pas dijalanin hasilnya bagus, baik. Oke. Bagus dan baiknya ini dalam artian bukan langsung blok balik modal ya, enggak. Tapi pelan-pelan growth gitu. Ya udah makin pede dong, makin pede dilipat lagi duitnya.
tek. Tidak hanya duitnya dilipat ya, termasuk dengan lot-lotnya juga dilipat langsung duar gitu. Super percaya diri Bapak ini ya? Iya, super percaya diri. Berapa tuh? Jatuhnya udah ke M waktu itu masuknya. Kali 10 lagi, bagus. Jadi kalkulatornya emang agak beda ya. Masuknya udah nggak relatif ya? Iya. Terus akhirnya Pasti metodenya dia profit banget. iya, dan maksudnya Udah pede menurut juga. dia kayak masuk akal juga dia jalanin, enak buat dia praktekin dan hasilnya ada gitu. Ya udah berjalan sampai akhirnya itu kan intens tuh ke kantor, mau lagi profit, mau lagi nggak profit, lagi floating gitu, tetap ke kantor. Cerita terus. Floating juga kita temenin gitu, jadi tahu kayak gimana kan. Floating Floating minus. minus. Terus udah gitu sampai di posisi kok kayaknya insentitasnya ketemuannya Intensitas. Intensitas bertemunya berkurang. intensitas Ya. ketemunya kok berkurang gitu kan. Kenapa nih gitu? Ya udah terus usut ngobrol sama si bapaknya. Dia ditawarin iming-iming sama broker oknum. Iming-iming apa? Iming-imingnya gimana? Karena gue bilang broker oknum karena dia diiming-imingin hadiah-hadiah nih. Oh, Buat bonus coba bonus gitu. tambahan. Iya. Udah Gimana gitu. sih maksudnya? Hadiah Bonus tambahan apaan? tuh gimana? Duit. Bukan cuma duit doang, jadi kayak misalkan kalau deposit sekian dapat hadiah Dapat misalnya entah handphone barang. kayak laptop kayak apa Oh, kayak gitu. ada yang begitu-begitu. Ada yang uang cash juga, Bang. Iya, gimmick-gimmick gitu Oke, loh. oke. Plus udah gitu, sebelumnya dia tuh kayak ada beli indikator-indikator gitu loh. Di Jadi broker dia- oknum itu. Entah di broker oknum itu, entah dari mana, tapi dia coba itu. Banyak juga. Nah, Iya. kayak itu kejadian kayak klien lo, dia kayak ngalamin dapat profitnya nih. Satu indikator. Banyak, puluhan. Dia kasih lihat gue ya puluhan, sampai gue nggak kenal lagi nama Pusing indikatornya itu makainya apa. ya. Iya. Candle-nya nggak kelihatan. Di laptop ini iya. Kelihatan, betul. Ketutupan ya? Ketutupan. Indikator Tapi emang udah puluhan. sampai nama indikator udah aneh-aneh banget, kayak udah nggak umum. Mungkin udah buatan oknum, namanya kan suka-suka Namanya- tuh. Iya, Kan itu benar, kan selalu benar. bilang, kita mau namain apa kan susah kita. Namanya gitu juga kan. jualan indikator ya, Betul. mesti banyak dong. Biar keren. Akhirnya Betul juga. dicobalah ke sana. Ya, Ke sana jeblos ternyata. Makanya gue bilang broker oknum jadinya. makanya tadi intensitasnya sempat menghilang ya. Betul. Ternyata gue tahu jeblos ya karena si bapaknya balik ngobrol lagi nih, kontak lagi cerita. Akhirnya dia ngaku dosa gitu. Ngaku dosa. Ngaku dosa dengan cerita, oh iya nih saya abis kejeblos di sana. Kejeblosnya ngaku benar. Dia kejeblosnya bukan loss loh. Nah bingung kan? Kok kejeblos tapi nggak loss. Gimana tuh? Dia profit. Tapi, Tapi profitnya nggak bisa diambil. Nah loh. oh. Karena Profit apa? berapa? Profitnya banyak. Jadi modalnya dia yang dia masukin kan di sini udah MM-an. Heeh. Dia masukin ke sana M juga bunyinya. Mantap juga. Baru kenal broker baru M. Karena dia udah Kan pede kali. diiming-iming. Bener. Iya juga sih, tapi nggak gitu juga. Terus saya juga, terus kayak gue juga kok saya bingung ya Pak, kok Bapak mau aja sih gitu kan? Iya. Percaya aja lagi gitu. Terus dia bilang iya satu iseng, nyoba-nyoba, pengen tahu bener gak sih dia Nyoba kasih pakai MM-an. Iseng bapak gara-gara bonus handphone lucu MM-an banget pak. nih Bapak isengnya gitu kan. Balik lagi nih, relatif juga nih. Relatif sih. Yang kali beneran relatif ya. Iya. Ya udah, terus habis itu hasilnya gimana? Ya udah nggak bisa ditarik profitnya. Profitnya berapa? Alasannya apa? Aduh, profitnya itu hampir 1 M ya kalau nggak salah, hampir. Lumayan tuh. Dianulir gitu aja. Dia nulir, jadi Alasannya? alasannya itu katanya dia kayak bekerja sama dengan oknum untuk dia bisa profit gede gitu loh. Bekerja sama dengan oknum, jadi oknum trader melawan oknum broker gitu beda, ya. Iya, gimana tuh Gimana ya? sih konsepnya bingung Udah dah. malah Agak diputar berapa balik. sih otak gue? Broker oknum dia nganggapnya si trader ini oknum. Iya, dua-duanya oknum dah. Maling teriak maling gini. Bagongkan. Jadi yang boleh trading tuh siapa? Makanya. Tapi sekarang kondisinya udah membaik apa gimana? Kondisinya sekarang setelah itu ya udah dia mengakui kesalahannya dia dan menyesal. Dia kembali lagi ke jalan yang benar Insaf. bersama TF. Iya. Insaf. Oh balik ke trading ke sini lagi. Betul. Ya. Abis itu ke broker yang kerja sama kita, dia berjalan sampai sekarang juga masih ada. Tapi sekarang pun benar-benar tobat dari sisi tradingannya jauh lebih ketapa. Jauh lebih slow, nggak menggebu-gebu. Pakai money management yang benar. Betul, pakai manajemen yang benar. Kadang-kadang capek juga ya. Udah dikasih tahu soal oknum masih aja ada yang. Harus Kayak- kepentok dulu. Iya, kayak tunggu. Kayak ini Aduh loh, sakit banget kalau nih nggak baru. nyoba tuh kayak ada yang kurang gitu. Iya, emang jahatnya iming-iming tuh begitu ya. Betul. Iya. Mudah-mudahan teman-teman belajar. Harus. Amin, harus. Oke, kalau gitu nanti kita bakal ngobrol lagi di segmen selanjutnya yaitu segmen Cerita konsultan. Bye.